sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami sungguh perlukan, kami perlukan Engkau. Sebab hidup kami tak berarti yang perkasa. Sebab kemanakah kami harus pergi dari-Mu? Sebab Kau ada besertaku. Ku takkan takut Tuhan, sebab ada Engkau Bapa. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Manusia adalah makhluk yang berdarah panas. Artinya temperatur tubuh manusia itu harus dijaga pada suhu 36 sampai 37 derajat Celcius. Berbeda dengan seekor katak yang mempunyai darah dingin. Tetapi
yang katak itu jika dimasukkan ke dalam panci yang berisi air dan kemudian secara perlahan-lahan dipanaskan, maka ia tidak menyadari perubahan lingkungan hidupnya yang berubah secara gradual. Tahu-tahu ia sudah mati termasak di dalam air yang panas itu. Nah, fenomena katak ini adalah seperti gambaran seorang manusia yang tidak peka dengan perubahan lingkungannya yang terjadi. Padahal kehidupan manusia adalah kehidupan yang sangat dinamis. Untuk bisa survive dalam situasi yang demikian, maka ia harus selalu siaga terhadap setiap perubahan yang terjadi. Perubahan penting yang seharusnya terjadi dalam hidup seorang manusia, yaitu dia harus bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu artinya seluruh hidup kita diberikan untuk menyenangkan hati Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana caranya agar mereka bisa mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan? Paulus mengajarkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berbeda dengan dunia ini. Jemaat di Roma adalah orang yang telah mengenal Kristus, tetapi pengenalan mereka akan Kristus tidak membuat hidup mereka berbeda dengan orang sekitar. Kita perlu belajar seperti ikan laut yang walaupun hidup di air laut yang asin tetapi tidak ikut menjadi asin. Kita pun demikian, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, tetapi kita tidak boleh menjadi duniawi. Kita harus menampakkan cara hidup yang berbeda dari dunia sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan firman-Mu yang pagi hari ini kami dengar. Jadikan setiap kami menjadi garam dan terang lingkungan di mana kami berada, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 12, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus,
Berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.